Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy, dan kali ini adalah audiobook episode ke-17 untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution dan penulisnya Jujun S. Surya Sumantri. Buat kalian yang belum dengerin dari episode 1 sampai episode 16, aku saranin buat dengerin dulu karena setiap episodenya adalah halaman-halaman dalam buku ini. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar video ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk langsung ke bukunya. Maju, sebab secara terbuka masalah ini sudah dibicarakan dengan sistem. Dengan demikian, kita sudah sadar terhadap beberapa hal yang bersifat tidak konsisten baik dalam pilihan yang pertama maupun pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama paling tidak menurut saya sendiri merupakan pilihan yang lebih menguntungkan, terutama ditinjau dari segi penggunaan dalam kalangan ilmu pengetahuan sendiri. Secara de facto dalam kalangan dunia keilmuan, terminologi ilmu sudah sering dipergunakan seperti dalam metode ilmiah dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam. Adapun kelemahan dari pilihan ini ialah bahwa kita terpaksa meninggalkan kata ilmu pengetahuan dan hanya menggunakan kata ilmu saja untuk sinonim science dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan menggunakan ilmu untuk sains, maka pernyataan ilmu kebatinan adalah salah satu sebab seharusnya kebatinan bukan ilmu melainkan pengetahuan. Dengan demikian, seyogyanya kita mempergunakan terminologi pengetahuan dan bukan ilmu seperti dalam pengertian pengetahuan kebatinan, pengetahuan bela diri, atau pengetahuan filsafat. Hal ini bertentangan dengan apa yang secara de facto berlaku dalam masyarakat non-keilmuan. Kedua, kelemahan ini menurut hemat saya tidak mengurangi kelebihan pilihan pertama secara keseluruhan, sebab penggantian kata ilmu pengetahuan menjadi ilmu meskipun tampaknya berabe, umpamanya LIPI menjadi diganti jadi LII, namun akan sangat membantu menjernihkan permasalahan tentang hakikat keilmuan itu sendiri, baik secara filsafati maupun secara etimologis. Adapun penggunaan kata ilmu dalam dunia non-keilmuan seperti ilmu nujum, saya kira boleh-boleh saja, tak usah terlalu diperdebatkan. Paling-paling dalam kelas filsafat ilmu, secara eksplisit dikatakan bahwa penggunaan kata ilmu di sana adalah salah. Dalam masyarakat non-keilmuan yang berbahasa Inggris pun kata ilmu sering digunakan terminologi seperti the science of beauty. Di kalangan ilmuwan pun banyak mereka yang belum tahu bahwa matematika bukan ilmu, namun penggunaan bahasa sehari-hari dengan menyebut ilmu matematika pun sering sekiranya hanya terbatas untuk tujuan identifikasi, maka hal ini tidak terlalu mengganggu. Walaupun demikian, sekiranya kita ingin mengambil pilihan kedua pun bisa saja, asalkan secara konsisten diterapkan dalam dunia keilmuan. Dengan mengambil ilmu pengetahuan untuk scientific knowledge, ilmu untuk knowledge, dan pengetahuan untuk science, maka harus diadakan beberapa perubahan. Antara lain, yang pertama, metode ilmiah harus diganti dengan metode pengetahuan. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial atau the social science harus diganti dengan pengetahuan-pengetahuan sosial atau ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga, ilmuwan harus diganti dengan ahli pengetahuan. Perubahan ini kelihatannya agak kerabe-rabe terutama untuk dunia keilmuan. Apalagi pengertian ini bertentangan secara etimologis dengan kata dasar dalam bahasa Indonesia itu sendiri, yakni tahu. Kata kerja mengetahui umpamanya adalah bersifat generik dan bukan spesifik dalam pengertian sains seperti termasuk di atas. Hal ini berarti bahwa segenap apa yang kita ketahui atau termasuk sains adalah pengetahuan, dan segenap apa yang kita tidak ketahui adalah ketidaktahuan. Namun pun keadaan ini jauh lebih baik daripada kekacauan semantik sekarang dengan terminologi ilmu pengetahuan yang bersifat ambivalen. Saya sendiri dengan segala senang hati akan mengikuti pilihan kedua, sekiranya ini yang menjadi kehendak kita bersama, asalkan dilakukan secara konsisten. Untuk itu saya menyarankan kepada LIPI untuk melakukan tindak lanjut dari Kipnas 3 dengan mengadakan pertemuan ilmiah secara lebih khusus, membahas masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam konferensi yang lalu.
Dengan demikian, terminologi-terminologi yang berkaitan dengan dunia keilmuan secara tuntas dapat dijernihkan. Bagaimana? 28. Politik bahasa nasional. 1. Bahasa pada hakikatnya mempunyai dua fungsi utama, yakni pertama sebagai sarana komunikasi antar manusia dan kedua sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Fungsi yang pertama dapat kita sebutkan sebagai fungsi komunikatif dan fungsi yang kedua sebagai fungsi kohesif atau integratif. Pengembangan suatu bahasa haruslah memperhatikan kedua fungsi ini agar terjadi keseimbangan yang saling menunjang dalam pertumbuhannya. Seperti juga manusia yang mempergunakan bahasa harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan pergantian zaman. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bangsa Indonesia telah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Alasan yang utama pada waktu itu lebih ditekankan pada fungsi kohesif bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai suku ke dalam satu bahasa dan satu bangsa, yakni Indonesia. Tentu saja terdapat juga evaluasi yang berkonotasi dengan kemampuan bahasa Indonesia selaku fungsi komunikatif, yakni fakta bahwa bahasa Indonesia merupakan lingua franca dari sebagian besar penduduk. Namun, kalau dikaji lebih mendalam, maka kriteria bahasa sebagai fungsi kohesif itulah yang merupakan kriteria yang menentukan. Terdapat bahasa-bahasa lain yang mempunyai kematangan fungsi komunikatif yang lebih berkembang bila dibandingkan dengan bahasa Melayu pada waktu itu. Namun dengan penekanan pada fungsi kohesif dari bahasa selaku alat perjuangan untuk mempersatukan dan memerdekakan bangsa, pilihan dijatuhkan pada bahasa Melayu. Bangsa Filipina umpamanya menjatuhkan bahasa nasional pada bahasa Tagalog didasarkan kepada kematangan fungsi komunikatif dari bahasa daerah tersebut. Hal inilah yang memungkinkan menyebabkan kurang berkembangnya bahasa tersebut paling tidak bila dibandingkan dengan kita, selaku bahasa nasional mereka. Selaku alat komunikasi, pada pokoknya bahasa mencakup 3 unsur, yakni pertama, bahasa selaku alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang berkonotasi perasaan atau emotif, kedua berkonotasi sikap atau afektif, dan ketiga berkonotasi pikiran atau penalaran. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi komunikasi bahasa dapat diperinci lebih lanjut menjadi fungsi emotif, afektif, dan penalaran. Perkembangan bahasa pada dasarnya adalah pertumbuhan ketiga fungsi komunikatif tersebut agar mampu mencerminkan perasaan, sikap, dan pikiran suatu kelompok masyarakat yang mempergunakan bahasa tersebut. Kalau kita ambil sebagai contoh 2 unsur dari kebudayaan suatu bangsa, umpamanya seni dan ilmu, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa kemajuan di bidang seni terkait dengan perkembangan bahasa dalam fungsi emotif dan afektif. Sedangkan di bidang keilmuan terkait dengan perkembangan bahasa dalam fungsi penalaran. Tentu saja pembagian ini tidaklah bersifat kategoris yang mutlak, melainkan lebih bersifat perkotakan yang bersifat gradasi, yaitu seni juga dipengaruhi fungsi penalaran bahasa dan sebaliknya. Yaitu seni juga dipengaruhi fungsi penalaran bahasa dan sebaliknya. Ilmu akan menjadi steril tanpa diperkaya perkembangan fungsi emotif dan afektif dari bahasa. Argumentasi tersebut di atas menggiring kita pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern haruslah memperhatikan ketiga unsur tadi dengan seimbang. Untuk itu harus dipikirkan politik bahasa yang mengkaji permasalahan ini secara integral dan menyeluruh. Dewasa ini terlihat adanya ketimpangan untuk lebih menekankan perkembangan bahasa dalam fungsi penalaran yang sungguh harus kita bantu dengan sungguh-sungguh untuk menunjang kemajuan pendidikan keilmuan. Namun upaya ini hendaknya juga tidak melupakan perkembangan bahasa dari segi emotif dan afektif. 3. Setelah kita secara strategis melihat perkembangan bahasa dilihat dari 3 sisi fungsi komunikasi bahasa, maka perhatian kita akan alihkan untuk melihat kaitan antara kedua fungsi utama dari bahasa, yakni fungsi komunikatif dan fungsi kohesif.
Untuk itu ada baiknya saya sampaikan sebuah anekdot yang mencerminkan situasi kaitan kedua fungsi ini. Dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional atau KIPNAS 3 yang baru lalu, Dr. Ayat Ruhaidi menyarankan dipergunakan kata embaran sebagai padanan kata informasi. Sambil berseloroh karena melihat saya duduk di depan yang mudah dilihat oleh pembicara, waktu itu Dr. Ayat Ruhaidi sedang membacakan makalahnya. Beliau berkata, tentu saudara Jujun akan setuju. Alasan untuk ini adalah karena kebetulan kami berdua berbicara bahasa daerah yang sama. Secara pribadi terus terang saya sangat setuju dengan saran Dr. Ayat Ruhaidi tersebut sebab perkataan embaran bukan saja mempunyai makna yang didukung oleh argumentasi yang bersifat penalaran, namun juga mempunyai makna yang bersifat afektif dan emotif bagi suku Sunda. Namun, kalau hal ini dikaji lebih lanjut selaku orang Indonesia, maka timbullah keraguan-raguan dalam diri saya. Apakah saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air juga mempunyai penilaian yang sama seperti saya? Atau lebih lanjut lagi, apakah dalam khasanah pembendaharaan bahasa daerah kita tidak ada kata yang lebih tepat untuk padanan kata informasi? 4. Skenario membawa kita kepada suatu simulasi mengenai kaitan antara fungsi komunikasi dan fungsi kohesif dari bahasa. Agar dapat mencerminkan kemajuan zaman, maka fungsi komunikasi bahasa harus secara terus-menerus dikembangkan. Namun walaupun demikian, harus secara sadar dan waspada kita jaga agar fungsi kohesif dari bahasa Indonesia yang merupakan bilik yang sangat berharga dalam berbangsa dan bernegara tetap terpelihara dan kalau mungkin bahkan lebih ditingkatkan lagi. Untuk itu, maka pembentukan kata-kata baru yang berasal dari bahasa daerah harus diarahkan kepada pengembangan bahasa Indonesia sebagai milik nasional dalam artian yang sedalam-dalamnya. Untuk itu, maka harus dicegah dominasi bahasa Indonesia oleh salah satu bahasa daerah dan malah harus diarahkan agar bahasa Indonesia menghimpun khasanah kata-kata yang terbaik dari seluruh bahasa daerah kita. 5. Perkembangan bahasa tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sektor-sektor lain yang juga tumbuh dan berkembang. Sekiranya bahasa berkembang terisolasikan dari perkembangan sektor-sektor lain, maka bahasa mungkin bersifat tidak berfungsi dan bahkan kontraproduktif atau counterproductive. Sekiranya pada satu pihak terdapat upaya untuk lebih memasyarakatkan ilmu di kalangan masyarakat luas dan kaum muda, sedangkan kalangan ilmuwan asyik sendiri membentuk terminologi ilmiah yang tepat, cermat, dan eksak dilihat dari kacamata fungsi penalaran bahasa. Tanpa mempedulikan apakah kata-kata baru mampu berkomunikasi dengan kalangan non-keilmuan, maka tentu saja hal ini menimbulkan kesenjangan dari upaya tadi. Bahasa lalu berkembang menjadi eksoterik dan asing bagi dunia di luar bidang keilmuan. Sekiranya para pemikir di bidang pendidikan dengan sungguh-sungguh ingin menghapus batas antara Paspal dan Susbud yang merupakan tembok Berlin antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, maka kalangan ilmuwan yang mengadopsi kata sains untuk padanan kata ilmu secara sadar atau tidak sadar malah memperlebar jurang perbedaan ini. Di negara asalnya pun kata sains mempunyai konotasi atau meskipun tidak formal dengan natural science dan teknologi. Dengan demikian, maka adopsi kata sains ini meskipun mungkin memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia, namun kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan kemampuan penalaran bangsa kita dengan menghilangkan batas antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Belum lagi pembentukan padanan taat asas untuk konsisten yang ditinjau dari filsafat ilmu adalah tidak benar dan sebaiknya tidak usah dilahirkan. Para pemikir di bidang filsafat ilmu sangat menyesalkan bahwa manusia sudah terlanjur mempergunakan kata hukum atau law dalam terminologi keilmuan yang berkonotasi moral. Pembentukan kata taat asas untuk padanan konsisten jatuh ke dalam perangkap yang sama. 6. Kamu harus fair.
teriak saya kepada anak saya yang sekolah di taman kanak-kanak. Saya berkeinginan agar dia bersifat fair baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Apakah fair itu? Tanya dia. Saya memutar otak saya, membongkar timbunan buku saya. Ternyata tidak ada padanan kata yang tepat untuk itu. Mengapa tidak ada kata tersebut yang sedemikian pentingnya dalam pembentukan karakter manusia dalam bahasa saya? Kemana saya mesti bertanya? Kepada ebiet, kepada pendidik, ahli bahasa, ilmuwan, ahli kebudayaan, atau PSSI. Dan penelitian dan penulisan ilmiah dalam seni yang penting bukan apanya melainkan bagaimananya. Alexander Solzhenitsyn dalam Suatu Hari dalam Kehidupan Ivan Denisovich. 29. Struktur penelitian dan penulisan ilmiah. Sebenarnya banyak sekali bentuk dan cara penulisan keilmuan yang dapat kita temui dalam berbagai pedoman penulisan. Bentuk luarnya bisa berbeda, namun jiwa dan penalarannya adalah sama. Dengan demikian, maka yang lebih penting adalah bukan saja mengetahui teknik-teknik pelaksanaannya, melainkan memahami dasar pikiran yang melandasinya. Pemikiran bentuk dan cara penulisan dari hasanah tersedia merupakan masalah selera dan preferensi perorangan dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya, seperti masalah apa yang sedang dikaji. Siapakah pembaca tulisan ini dan dalam rangka kegiatan keilmuan apa karya ilmiah ini disampaikan? Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka akan dicoba untuk membahas alur-alur jalan pikiran yang terdapat dalam sebuah penelitian ilmiah yang dikaitkan dengan proses penulisan. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan menekankan kepada aspek-aspek teknik penelitian seperti teknik analisis statistika, pengambilan contoh, dan pengumpulan data, melainkan kepada rambu-rambu pikiran yang merupakan tema pokok sebuah proses penelitian. Tema pokok ini akan dijabarkan secara logis dan kronologis dari metode keilmuan. Seorang yang telah menguasai tema pokok dengan baik tentu saja akan dengan mudah mengembangkan berbagai variasi dari tema pokok tersebut, seperti seorang pemain jazz melakukan improvisasi terhadap not-not musiknya. Namun, harus disadari bahwa improvisasi yang baik tidak mungkin dilakukan tanpa mengenal tema pokok serta teknik-teknik dasar untuk mengungkapkan secara kreatif. Bagi seorang maestro, penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan operasionalisasi metode ilmiah dalam kegiatan keilmuan. Demikian juga, penulisan ilmiah pada dasarnya merupakan argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penguasaan yang baik mengenai hakikat keilmuan agar dapat melakukan penelitian dan sekaligus mengkomunikasikannya secara tertulis. Tidak lagi menjadi soal dari mana dia akan mulai, sesudah itu melangkah kemana, sebab penguasaan tematis dan teknik akan menjamin suatu keseluruhan bentuk yang utuh. Demikian juga bagi seorang penulis ilmiah yang baik. Tidak jadi masalah apakah hipotesis ditulis langsung setelah perumusan masalah, di tempat mana akan dinyatakan postulat, asumsi atau prinsip, sebab dia tahu benar hakikat dan fungsi unsur-unsur tersebut dalam keseluruhan struktur penulisan ilmiah. Lain dengan mereka yang belum menguasai logika penalaran ilmiah secara baik dan dengan demikian akan memperlakukan bentuk dan cara penulisan secara kaku. Bagi mereka, maka materi dalam pedoman merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Urutan dan langkahnya merupakan harga mati seperti pilot pesawat terbang yang menekan tombol-tombol sewaktu akan lepas landas. Lalu muncullah umpamanya keharusan-keharusan penulisan yang sebenarnya padahal yang satu adalah logis dan bahkan imperatif. Namun dalam hal yang lain adalah tidak perlu dan kadang-kadang dipaksakan. Umpamanya karena ada keharusan mencantumkan asumsi sedangkan dalam seluruh kerangka argumentasi keilmuan tersebut kita tidak memerlukan adanya asumsi tersebut, maka pengajuan asumsi tersebut adalah tidak perlu apalagi bila hal ini mengakibatkan dicantumkannya asumsi-asumsi yang tidak perlu.
Bahkan untuk memilih salah satu teori dari sejumlah teori yang tersedia, untuk menganalisis sebuah persoalan jelas memerlukan adanya asumsi tertentu. Pernyataan secara tersurat tentang asumsi yang dipergunakan adalah bersifat imperatif, sebab dengan asumsi yang berbeda maka kita akan mempergunakan teori yang berbeda pula. Bagi seorang pembaca yang mempunyai asumsi yang berbeda dengan asumsi yang dipergunakan dalam analisis, maka hal itu berarti bahwa dia kemungkinan besar tidak setuju dengan teori yang dipergunakan sebagai dasar argumentasi, dan dengan demikian maka analisis serta konsekuensinya tidak menarik perhatiannya lagi. Sama halnya dengan pencantuman postulat dan prinsip, sekiranya perlu maka hal ini memang harus tersurat, namun jangan lalu dipaksakan dan dibuat-buat, sebab yang penting bukan ada atau tidaknya atau dituliskannya di bagian mana, melainkan untuk apa serta dalam kaitan dengan argumentasi mana keberadaan mereka mempunyai makna. Untuk itu maka di bawah ini akan dibahas struktur penulisan ilmiah yang secara logis dan kronologis mencerminkan kerangka penalaran ilmiah. Pembahasan ini ditujukan bagi mereka yang sedang menulis tesis, disertasi, laporan, penelitian, atau publikasi ilmiah lainnya dengan harapan agar mereka lebih memahami logika dan arsitektur penulisan ilmiah. Dengan mengenal kerangka berpikir filsafati, maka kita secara lebih mudah akan menguasai hal-hal yang bersifat teknis. Pengajuan masalah. Langkah pertama dalam suatu penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah. Satu hal yang harus disadari bahwa pada hakikatnya suatu masalah tidak pernah berdiri sendiri dan terisolasi dari faktor-faktor lain. Selalu terdapat konstelasi yang merupakan latar belakang dari suatu masalah tertentu. Apakah itu latar belakang ekonomis, sosial, politis, kebudayaan, atau faktor-faktor lainnya? Secara operasional, suatu gejala baru dapat disebut masalah bila gejala itu terdapat dalam suatu situasi tertentu. Sebuah mobil yang dengan tenang diparkir di sebuah garasi mungkin tidak merupakan masalah, tetapi sekiranya kita melihat mobil tersebut mogok di tengah jalan protokol yang macet dan mengganggu lalu lintas, maka jelas hal ini merupakan masalah. Suatu hal yang kelihatannya bersifat paradoks bila ditinjau secara sepintas lalu bahwa pemecahan suatu masalah malah menimbulkan masalah yang baru pula. Pengembangan suatu teknologi baru umpamanya akan menimbulkan berbagai masalah seperti bagaimana tingkat efisiensi teknologi itu bisa dibandingkan dengan efisiensi teknologi lama. Kemudian jika sekiranya teknologi itu membutuhkan keterampilan tertentu dalam mengoperasikannya, maka hal ini menimbulkan masalah dalam penyediaan tenaga. Suatu teknologi yang sangat efisien di satu pihak bisa merupakan berkah, namun di pihak lain malah menimbulkan masalah, umpamanya saja menyebabkan timbulnya pengangguran. Demikianlah suatu faktor baru akan menjalin suatu hubungan sebab akibat dengan berbagai faktor yang telah ada. Dalam konstelasi yang bersifat situasional inilah, maka kita dapat mengidentifikasikan objek yang menjadi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah, di mana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Seperti dalam contoh yang telah disebutkan terdahulu, maka sebuah mobil yang mogok di tengah jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas dengan cepat dapat kita kenali sebagai masalah. Demikian juga dalam lingkup peningkatan pemerataan kesempatan penikmati pendidikan, umpamanya maka inovasi seperti pendidikan non-formal segera menampakkan diri sebagai masalah. Mampukah pendidikan non-formal berperan sebagai bentuk alternatif bagi pendidikan formal? Mungkinkah pendidikan non-formal diterapkan dalam situasi sekarang? Apakah pendidikan non-formal tidak menurunkan mutu pendidikan? Prasyarat apakah yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pendidikan non-formal secara optimal?
Ternyata identifikasi masalah memberikan kepada kita sejumlah pertanyaan yang banyak sekali. Dalam kegiatan ilmiah berlaku semacam asas bahwa bukan kuantitas jawabannya yang menentukan mutu keilmuan suatu penelitian, melainkan kualitas jawabannya. Lebih baik sebuah penelitian yang menghasilkan 2 atau 3 hipotesis yang teruji dan terandalkan daripada sejumlah penemuan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu merupakan pengetahuan ilmiah yang dikembangkan secara kumulatif, di mana setiap permasalahan dipecahkan tahap demi tahap dan sedikit demi sedikit. Sering sekali kita dapatkan sebuah penelitian yang merangkuh terlalu banyak permasalahan, namun tidak menghasilkan satu jawaban pun yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan seperti ini merupakan perbuatan sia-sia yang harus dihindarkan. Berikan jawaban ilmiah secara meyakinkan atau biarkan pertanyaan itu tanpa jawaban seperti apa yang dikatakan Wittgenstein. Pertanyaan itu tanpa jawaban seperti apa yang dikatakan Wittgenstein. Woven man nicht sprechen kann, der Liebermas Mensch kauken. Apa yang tak bisa kita katakan, kita harus biarkan tetap membisu. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, London, Routledge and Gegen, Paul pada tahun 1961 pada halaman 150. Untuk itu, maka permasalahan harus dibatasi ruang lingkupnya. Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak. Sekiranya kita ingin mengadakan studi perbandingan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal umpamanya, maka ruang lingkup permasalahan itu harus dibatasi dengan mengemukakan serangkaian pertanyaan seperti dari segi mana studi perbandingan itu akan didekati, apakah dari segi efisiensi, efektivitas, ekonomi, sosiologi, kultural, atau proses belajar mengajar. Katakanlah kita memilih studi perbandingan dilihat dari efektivitas prestasi belajar. Efektivitas prestasi belajar ini pun selanjutnya harus kita batasi pula permasalahannya, sebab kita mungkin akan meneliti efektivitas seluruh mata pelajaran atau membatasi pada beberapa mata pelajaran saja. Untuk studi perbandingan ini umpamanya kita membatasi diri pada efektivitas prestasi belajar dalam 4 mata kuliah ajaran, yakni IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Namun, pembatasan masalah tidak berhenti di sini, sebab studi perbandingan mengenai efektivitas prestasi belajar dari 4 mata pelajaran tersebut di atas bisa saja dilakukan dalam berbagai kelembagaan pendidikan. Studi perbandingan ini bisa dilakukan di SD, SMP, SMA, atau berbagai kelembagaan lainnya. Umpamanya saja kita memilih SD sebagai kelembagaan yang menjadi objek penelitian. Di sini pun masa penelitian harus dibatasi lebih lanjut dengan menetapkan di mana dan kapan penelitian akan dilakukan. Dengan pembatasan-pembatasan ini, maka fokus masalah menjadi bertambah jelas yang memungkinkan kita untuk merumuskan masalah dengan baik. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya. Perumusan masalah dijabarkan dari identifikasi dan pembatasan masalah, atau dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Masalah yang dirumuskan dengan baik merupakan sudah setengah dijawab. Perumusan masalah yang baik bukan saja membantu memusatkan pikiran, namun sekaligus mengarahkan juga. Cara berpikir kita umpamanya studi perbandingan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal setelah dibatasi masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam mata pelajaran IPA di SD, metode pendidikan manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, formal atau non-formal? 2. Dalam mata pelajaran IPS di SD, metode pendidikan manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, formal atau non-formal?
Yang ketiga, dalam mata pelajaran matematika di SD, metode pendidikan manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, formal atau non-formal? Yang keempat, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, metode pendidikan manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, formal atau non-formal? Suatu masalah yang sudah dapat diidentifikasikan dan dibatasi, yang tercermin dalam pernyataan yang bersifat jelas dan spesifik, di mana untuk menemukan jawabannya kita dapat mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoritis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang relevan serta memungkinkan kita untuk melakukan pengujian secara empiris terhadap kesimpulan analisis teoritis, maka secara konseptual masalah tersebut sudah berhasil dirumuskan. Tanpa perumusan masalah yang bersifat spesifik, maka tidak mungkin bagi kita untuk mengidentifikasikan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang relevan dalam membangun suatu kerangka pemikiran. Seperti diketahui, metode ilmiah mensyaratkan adanya hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi yang diturunkan secara deduktif dari pengetahuan ilmiah yang telah berhasil dikumpulkan. Lalu, bagaimanakah kita akan mampu mengidentifikasikan teori-teori yang diperlukan sekiranya karakteristik permasalahan tidak diberikan? Demikian juga perumusan masalah yang baik akan membantu kita dalam menetapkan data empiris yang harus dikumpulkan. Sejak semula seorang ilmuwan harus merumuskan permasalahan yang memungkinkan verifikasi yang dibatasi oleh pengalaman. Meskipun Brother Juniper ingin melihat agama mengambil tempat sebagai ilmu eksak, namun dia sadar benar bahwa yang dia tidak punyai adalah laboratorium. Setelah masalah dirumuskan dengan baik, maka seorang peneliti menyatakan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Setelah itu, maka dibahas kemungkinan kegunaan penelitian yang merupakan pemanfaatan yang dapat dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari penelitian. Sekian untuk episode kali ini, nantikan juga untuk episode selanjutnya, untuk halaman-halaman selanjutnya buku kali ini. Buat kalian yang udah dengerin audiobook kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu aku membangun channel YouTube ini agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk membaca buku.